ada satu kalimat yang selalu menurut saya itu saya nggak suka dengan kalimat ini. Apotik itu harus lengkap. Nah, pemahaman lengkap itu apa? Ini yang harus betul-betul dipahami. Kalau semua produk kita lengkapkan, berapa duit ya? Karena produk itu ada dua, Pak. Satu yang bisa menjual dirinya sendiri, dan satu lagi yang tidak bisa menjual dirinya sendiri. Kalau dia bisa menjual dirinya sendiri, itu nggak perlu display, dicari orang. Halo Swipers, selamat datang di podcast Meet the Expert. Permasalahan yang sering dihadapi di dalam mengelola persediaan farmasi di apotik adalah memilih persediaan farmasi yang cocok dengan target pasar apotik kita. Sementara untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, salah satu langkahnya dengan melakukan perencanaan yang matang. Tidak berhenti pada permasalahan cara pemilihan produk yang tepat, permasalahan berikutnya yang sering dialami oleh apotik independen adalah keterbatasan budget. Dua permasalahan ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana sih cara memilih persediaan farmasi atau produk yang tepat dan dengan budget yang terbatas? Nah, bersama saya Oscar Ronald akan memandu podcast di episode kali ini, dan di studio Swipe RX sudah hadir Bapak Andi Prasos sebagai Direktur Produksi Supply Chain Kimia Farma. Pak Andi, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Wah, luar biasa. Ini semangatnya saya suka sekali ini. Harus. Semangat biasa. Itu yang bisa membuat kita tetap hidup, Pak. Itu kata-kata yang asik sekali, Pak. Karena semangat itu kan virus, menular. Menular ya, supaya menyemangati yang lain. Yes. Luar biasa. Oke, sebelum kita masuk pembahasannya, mungkin di antara swipers atau farmasis yang belum kenal Pak Andi, tapi kecuali farmasi KF nih tentunya ya, kita ngobrol tentang profil Pak Andi dulu nih. Nah, ini boleh saya tanya-tanya Pak Andi nih. Wah, luar biasa. Ini Pak Andi ini Direktur Supply Chain KF ya, Kimia Farma. Ini perusahaan BUMN yang besar di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, backgroundnya Pak Andi ini apa nih? Terima kasih Pak Oscar. Jadi kalau bicara background, saya sama dengan mungkin orang-orang yang akan menonton ini. Saya seorang farmasis. Wah, luar biasa. Saya seorang apoteker. Jadi pendidikan yang saya ikuti sejak awal itu saya adalah di apotekernya. Tapi kemudian ketika saya masuk dunia kerja, saya melihat bahwa ada kelemahan yang harus saya tutupi dari pekerjaan saya. Saya ngambil S2 di manajemen strategik. Artinya saya ingin mengcombine antara ilmu kefarmasian dengan dunia pekerjaan saya yang banyak handle manajemen. Oke. Ya, saya berasal dari Sumatera Barat. Saya alumni Universitas Andalas. Padang, ya. Wah, ini rekan-rekan alumni Andalas ini bisa melihat bagaimana keberhasilan dari alumni dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas nih, Pak ya. Siap. Luar biasa. Jadi ternyata Pak Andi ini ada kata-kata yang baik. Jadi seorang apoteker bisa mengambil juga manajemen juga ya. Yes, wajib. Untuk melengkapinya ya, Pak ya. Yes, betul. Luar biasa. Ini satu contoh yang baik, Pak, buat kita, kepada semua rekan-rekan ya tentu yang mendengar di sini. Nah, ini kita kembali bagaimana kita mungkin masuk langsung ke substansi kita ya, Pak ya. Siap. Jadi apa saja sih, Pak, sebenarnya tahapan dalam mengelola persediaan farmasi yang perlu dipahami oleh seorang pemilik apotek? Karena saya yakin ketika mengambil profesi apoteker, orang juga punya pandangan visi ke depan, saya ingin punya usaha lah, begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang perlu dilakukan pertama-tama, Pak? Oke, Pak, sebelum kita masuk ke dalam hal di dalam, kita mungkin harus melihat sisi di satu apotek. Kalau bicara apotek, apotek itu ada dua sisi sebenarnya. Sisi kefarmasiannya dan sisi bisnisnya. Nggak bisa terlepas. Karena apa? Karena di samping dia memberikan jasa, dia juga memberikan namanya produk, di sana ada transaksi di situ. Nah, kita tentu akan fokus di sisi bagaimana menjaga persediaan yang ada ini. Semua orang bisa mendirikan apotek sepanjang dia memenuhi regulasi yang ada. Tetapi tentu ketika dia mendirikan apotek, ada hal yang harus dia ketahui, bahwa sasaran dari apotek dia itu kemana. Itu dulu, apakah dia berada di lingkungan mana? Apakah di lingkungan perumahan atau di sisi main street, jalan utama? Dia harus survei mestinya. Berapa sih, siapa sih customer dia yang akan datang. Nah, dengan demikian tentu dia bisa merencanakan produk-produk apa yang harus di standby-kan di tempat dia. Karena tidak bisa serta-merta ketika kita dirikan apotek meniru apotek lain, nggak bisa itu. Even apotek chain sendiri pun itu masing-masing kota itu berbeda, Pak. Nah,
Jadi ketika yang harus dipahami adalah bahwa pastikan dulu customer kita itu siapa di situ. Customer itu ada dua. Satu, dokternya mungkin yang akan memberikan resep kepada pasien, atau customer langsung. Nah, ini butuh data-data itu. Kalau kita nggak punya data itu, kita akan banyak kehilangan, bukan kehilangan sebenarnya, tapi kesia-siaan dari modal kerja kita. Dia tidak akan berputar. Nah, jadi harus kita tahu persis itu. Di samping memang secara umum tadi, juga tentu juga ada hal-hal lain di sana. Nah, itu kan untuk yang baru nih, baru berdiri apotek. Kalau apotek sudah ada, itu hal berbeda lagi. Itu tiap hari dia harus memperhatikan kondisi stok dia, mana yang terlaku, mana yang jual, mana tidak, siapa yang beli, bla bla segala macam. Jadi dia harus detail. Nah, ini yang harus dipahami dulu bahwa tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan harus mau bercapek-capek untuk mengurusin ini, karena di semuanya uang tertanam di situ. Itu nggak berputar, iya salam kan itu. Nah itu sebenarnya pemahaman ini yang teman-teman pahami gitu. Tapi tentu tidak melupakan dari sisi regulasinya, karena kan segala apapun yang ada ini kan tidak boleh above the law. Jadi kita harus mengutamakan regulasinya. Teman-teman harus pahami regulasi seperti apa, baru kita nanti bisnis seperti apa. Kita harus follow di regulasi. Inti pertama di situ sebenarnya. Oke, jadi tadi yang saya tangkap itu dua hal. Yang pertama adalah know your customer nih, bahasa kerennya. Kita harus tahu customer kita itu siapa, lalu kita melihat bagaimana. Yang kedua adalah market research-nya ya. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tips yang singkat aja, simple lah. Kalau untuk membuka satu apotek komunitas itu ya, kalau kita bilang kan kalau apotek retail independen ini apotek komunitas ya. Jadi simpelnya untuk melihat bagaimana know your customer, tadi Bapak bilang ada dokter, ada langsung kepada customer. Kalau market research-nya itu bagaimana Pak? Jadi gini, ada beberapa hal sih Pak. Kalau kita mau cepat sebenarnya, kita juga bisa bicara dengan teman-teman prinsipal. Teman-teman prinsipal itu pasti handle daerah di mana kita berada. Contoh di daerah A, dia tahu lah kalau dia etikal, berarti dia kan tahu dokter-dokter mana yang digarap oleh dia. Kemudian biasa dokter tersebut menggunakan apa. Yang kedua, tentu kita harus melakukan survei sendiri untuk sisi customer langsung yang akan datang ke apotek kita. Jadi apa sih yang mereka butuhkan? Atau misalnya ketika dia dibuka di bulan tertentu, di saat bulan akan dibuka itu apa biasanya historical yang menjelaskan bahwa penyakit apa yang ada waktu itu. Itu kalau kita bicara dari sisi obat. Tapi tentu di apotek sekarang kan kita tidak hanya bicara obat. Kan Pak Menkes pun ingin bagaimana orang sehat tetap sehat kan gitu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman membuka apotek. Apa edukasi yang ada sekarang berkeliaran di dunia maya ini. Mereka harus siapkan itu untuk agar bisa menyiapkan produk dengan baik. Jadi sederhananya adalah bahwa pelajari detail betul, dengan kenal dengan teman-teman di prinsipal, atau kenal dengan suasana alam seperti apa, sehingga kita bisa menaruh produk apa tahap awal. Nah, setelah itu ada step berikutnya adalah melihat bagaimana perkembangan produk ini. Kita harus survei, orang datang nyari ini. Ada satu kalimat yang selalu menurut saya itu saya nggak suka dengan kalimat ini. Apotek itu harus lengkap. Nah, pemahaman lengkap itu apa? Ini yang harus betul-betul dipahami. Kalau semua produk kita lengkapkan, berapa duit kan itu Pak? Yang paling lengkap itu adalah kategorinya. Itulah fungsi apoteker yang di sana. Ketika seorang cari brand A, dia nggak punya itu, dia punyanya brand B. Sampaikan ini. Nah, ini butuh edukasi juga ke customer. Nah, butuh apoteker yang butuh menjelaskan ini sehingga produk yang sudah disediakan dia itu bisa terdeliver gitu. Karena banyak produk-produk itu yang sama sebenarnya. Tetapi kita nggak sediakan. Kalau semua kita sediakan, itu gede banget modal kerjanya. Tapi yang wajib dipahami oleh teman-teman di apotek komunitas adalah bahwa kategorinya yang dilengkapkan. Ada obat flu-nya, ada obat ininya, ada obat ininya gitu. Nah, nanti urusan apoteker lah mengedukasi ke customer-nya. Karena produk itu ada dua Pak. Satu yang bisa menjual dirinya sendiri, dan satu lagi yang tidak bisa menjual dirinya sendiri. Kalau dia bisa menjual dirinya sendiri, itu nggak perlu display, dicari orang. Aku cari ini, ada obatnya. Nah, yang tidak bisa menjual diri sendiri, inilah yang butuh kita jualkan, kita sampaikan, kita edukasikan kepada customer. Sederhananya gitu Pak. Oke, luar biasa. Itu tadi kalau mengutip kata-kata Pak Menkes itu kan orang sehat tetap sehat. Artinya apotek itu bisa menjadi sarana kesehatan untuk masyarakat ya Pak ya. Luar biasa. Dan tentu kategorinya itu bukan lengkap, itu adalah kategorinya. Nah, butuh apoteker itu apa? Dia mengedukasi orang gitu. Sampaikan pengetahuan dia ke seluruh customer dia yang datang. Nah, itu butuhnya di situ karena
Saya tahu ratusan perusahaan farmasi di Indonesia, ribuan, puluhan ribuan bahkan SKU yang ada. Dan itu banyak yang beririsan gitu. Kita harus pilih itu. So kita know your customer, pertama itu, baik itu dokter ataupun customer yang real datang ke kita, sehingga kita bisa menyusun dengan baik produk apa yang harus kita sediakan. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi apoteker harus juga mengedukasi customernya. Wajib. Nah, tuh kata Pak Andi itu wajib tuh kan. Nah, ini nih kita lanjut lagi nih. Bagi apotek independen ini bagaimana cara menentukan produk yang tepat untuk kita investkan dengan budget terbatas, Pak, sehingga bisa menjamin return dari investment itu sendiri. Ya. Tentu seperti tadi saya bilang, Pak, kita harus ada namanya survei. Harus punya market research-nya seperti apa. Itu yang utama dari sebuah bisnis. Studi kelayakan dari pendirian apotek kita sendiri itu, walaupun ini kayak loh kok Pak Andi ngomongnya gini sih, kita kan apoteknya kecil kok sampai setinggi itu, enggak sih. Tapi sekecil apapun bisnis Anda, sebesar apapun bisnis kita butuh yang namanya riset tadi itu. Nah, kalau budget terbatas, tentu kita akan melihat mana yang sering dipakai oleh masyarakat. Kita bisa melihat dari apakah itu di above the line marketing activity dari seluruh prinsipal yang ada, ataupun kita bisa juga banyak bertebaran data-data di internet itu penggunaan obat mana yang paling sering digunakan oleh orang dicari. Itu dulu yang kita utamakan, satu yang sering dicari kalau kita bicara produk-produk untuk yang bisa kita jual langsung. Tapi kemudian produk-produk yang tidak kita langsung bisa menjual karena tergantung dengan resep dokter, ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus dekat dengan dokter yang ada di lingkungan kita itu. Jadi kita mengetahui apa sih kebiasaan beliau. Karena seorang dokter itu kan punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Dia yang bisa tahu itu. Nah, dengan mengetahui tahap awal customer langsung tadi, customer tidak langsung melalui dokter tadi, tahap awal kita sediakan itu dulu. Yang biasa dipakai oleh sekeliling tempat apotek itu berada. Sesuai saya katakan tadi, butuh survei kecil-kecilan dulu lah di tahap awalnya. Karena kalau salah dari awal, ya nggak seluruh distributor mau menerima return, Pak. Tidak mau bisa segala macam, kecuali ada sesuatu hal yang perjanjian awal. Tapi itu kan harus apoteknya kuat dulu sehingga bargaining power dengan distributornya kuat sehingga bisa returnable, segala macam, bla 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 segala macam. Nah, tahap awal menurut saya adalah dia harus tahu persis apa sediaan-sediaan yang banyak digunakan di lingkungan tempat apotek dia berada gitu. Oke, berarti artinya dia harus punya pola dulu terhadap proses sediaan tersebut pada saat ingin melayani kepada masyarakat supaya nggak terjadi waste tadi itu ya Pak ya? Ya, ada satu kalimat dari siapa ya, bahwa kita harus belajar dari kesalahan, Pak. Tapi jangan dari kesalahan diri sendiri, belajar dari kesalahan orang lain. Ya, jangan ulangi kesalahan orang lain. Jadi komunitasnya pasti punya lah, teman-teman apoteker itu pasti punya alumninya, punya komunitas di luar sana. Belajar dari kesalahan teman-teman dia, jangan mengulangi hal yang sama. Kadang-kadang ketika baru berdiri apotek itu kan kita kepingin apotek itu kelihatan megah, physical evidence-nya keren, produknya lengkap segala macam. Nah, ini hati-hati di sini nih. Nanti orang marketing datang, dia kali ini segala macam. Orang marketing itu biasa, Pak, ngecapnya jago, Pak. Nah, hati-hati teman-teman apoteker yang baru buka apotek, tolong betul-betul diperhatikan, jangan terbuai rayuan tim marketing. Walaupun saya dulu lama di marketing, tapi intinya saya ingin teman-teman itu betul-betul menyediakan sesuatu yang sesuai agar di tahap-tahap awal itu tidak banyak mengeluarkan biaya dulu. Kapan perlu, sediakan dummy aja dulu. Untuk bagaimana physical evidence apotek itu terlihat lebih mentereng. Tapi ada dummy-nya di situ dulu. Bekerja samalah dengan teman-teman prinsipal. Pasti mereka mau bantu. Baik. Artinya tidak semua yang ditawarkan harus diterima, dipilah dan dipilih. Tapi untuk menentukan physical evidence itu tadi, tampilan itu memang diperlukan juga ya Pak ya. Betul. Luar biasa ini. Nah, ini kita lanjut. Ini pertanyaan, metode atau pendekatan apa yang efektif dalam melakukan forecasting sediaan farmasi di apotek sih Pak? Sebenarnya jawaban saya itu agak mirip-mirip dengan jawaban di awal tadi, Pak. Jadi ketika kita bicara terkait metode apa yang harus kita gunakan, ya tentu seperti tadi itu. Jadi kita tahu dulu kebutuhan customer kita. Pertama tentu kita tentukan customer kita itu siapa customer kita, itu yang paling penting dulu. Nah, mungkin ini agak berulang saya sampaikan, customer kita itu kalau di farmasi itu dua, Pak. Yang direct datang ataupun yang melalui resep dokter. Beda dari rumah makan Padang. Orang datang ke rumah makan Padang, dia bisa tunjuk langsung, aku butuh ini.
Tapi ketika orang bawa resep, dia tuh membawa resepnya itu dia nggak punya bukan keberanian, nggak punya pilihan selain yang ada di resep itu. Nah, ini customer yang pertama. Customer yang kedua datang adalah orang yang betul-betul sudah di demand itu sudah ada, di pikiran itu sudah ada mau beli apa. Nah, dua ini yang pendekatan ini harus kita lakukan bersama. Kita tahu tuh dokter di seputaran tempat kita, biasanya kalau saya hitung biasanya 5 kilo radius. Kita harus pantau itu semua karena pasti mereka akan bergerak ke kita kan itu. Nah, kalau langsung nanya ke dokter kan nggak enak kita kan. Tentu bergaul dengan tim marketingnya mana bla bla segala macam. Tapi tentu sekaligus ngobrol juga dengan perawat yang ada di sana. Atau misalnya untuk kita juga melakukan survei. Survei itu kan gampang. Apakah itu ghost-shopper ataupun langsung kita survei ke apotek-apotek. Dokter ini biasanya ngundang produk apa sih gitu. Nah, itu dulu. Terus yang kedua, tadi customer langsung nih yang bisa menentukan dia mau beli apa. Nah, ini kita harus banyak memahami apa yang ada sedang tren lah istilahnya kan gitu yang sedang happening di apakah itu di media sosial, apakah itu di iklan-iklan televisi. Yang tentu itu yang harus kita sediakan di tahap awal. Artinya adalah bahwa kita tuh menyediakan tahap awal. Jadi metode yang kita lakukan adalah tentu metode pendekatan dengan customernya. Kalau kita nggak tahu itu, nggak bakalan bisa. Pengalaman saya mengatakan bahwa ketika kita ingin melengkapi semua produk di tahap awal, itu banyak yang stoknya diam. Nah, kita stok diamnya ini, itu sulit kemudian karena kan modal ini kan tertanam di sini nih. Jadi metode terbaik menurut saya adalah itu seperti tadi Bapak sampaikan, know customer, tahu siapa customer kita, itu yang tahap awal harus kita lakukan. Karena apa? Karena serta-merta kalau kita sudah beli, sudah sediakan obat, barang-barang yang kita sediakan, modal tertanam. Bisnis tentu ingin memutarnya secepat mungkin, termasuk jumlah segala macam. Tahap awal jangan menyediakan jumlah dengan banyak dulu. Nah, kalau jumlahnya sudah banyak, itu problem kemudian. Lebih bagus tahap awal, misalnya kan, barangnya kurang sedikit, tapi kita punya komunikasi dengan apotek lain. Kalau kita nggak ada, kita jemputkan ke sana untuk berikan pelayanan. Jadi, pasti adalah tahap awal kita harus tahu customer yang mana yang kita bidik. Jadi metodologi apakah melalui survei, apakah melalui mencari informasi-informasi di internet segala macam, survei data primer atau sekunder, kita bisa lakukan itu. Tentu dengan lingkungan kita yang ada, karena nggak mungkin kebutuhan untuk daerah di sini Tanah Abang misalnya sama dengan orang-orang yang ada di Pondok Indah, itu pasti berbeda. Karena pernah kejadian begini, seseorang terbiasa di Jakarta mendapatkan resep dokter, datang ke daerah ingin membeli obat yang sama, nggak ada di daerah itu, karena tidak digunakan di sana. Nah, apa solusinya? Tentu edukasi dari apoteker tadi, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Tadi Bapak sampaikan kalau kita mau forecasting, kita lihat radiusnya seperti ini 5 km. Berarti apa aja yang ada di situ, betul, komunitasnya seperti apa, terus mungkin melihat kelas ekonomi masyarakatnya, ya. Artinya kita menyediakan sesuai kebutuhan mereka ya Pak, ya. Gitu. Oke. Ini sama kayak gini sebentar Pak. Kalau jadi sama kayak gini. Ketika seseorang ingin membuat sebuah produk, jangan dibuat produk tersebut berdasarkan keinginan dia, tapi keinginan dari calon customer dia gitu loh. Kira-kira gitu lah. Oke. Keinginan sesuai dengan calon customernya. Customer dia. Oke. Luar biasa Pak. Nah ini ya menyambung yang ada. Bagaimana cara melakukan pengadaan persediaan apotek yang efektif dengan budget terbatas itu? Mungkin tadi ya beberapa sudah disinggung-singgung ya. Artinya mau lihat kelas ekonominya ya Pak ya. Gitu. Gimana? Memang kalau budget terbatas itu tidak semua orang ketika mulai bisnis punya budget yang cukup untuk mulai bisnis. Tapi ketika dia punya budget, dia punya keberanian, punya jiwa untuk bisnis, dia akan langsung melakukan bisnis. Nah, kalau budget terbatas tadi itu betul-betul saya sampaikan Pak. Jadi budgetnya terbatas, prioritas yang mana? Dari data yang dia punya, data survei dia, data baik itu sekunder ataupun primer, dia harus memetakan lagi. Gitu. Kira-kira mana sih yang paling banyak muncul? Kalau istilahnya di TikTok kan ada FYP ya. Nah, mana-mana sering muncul. Nah, itu kira-kira yang dia harus cari juga di survei-survei yang dia lakukan. Orang sering mencari mana sih gitu. Produk A, produk B, produk C. Ini dulu, tapi itu dulu. Nanti dia akan berkembang ke depannya seperti apa. Kita akan ikuti. Tapi tentu tadi saya bilang, jangan terjebak oleh kondisi semua produk itu harus ada. Kategorinya adakan dulu. Misalnya kita mau pilih obat flu, saya harus pilih ini merek ini dulu deh, atau 1-2 merek aja dulu gitu. Jangan semuanya, walaupun di TV ada 100 produk flu iklan, aku pilih 1-2 deh. Atau produk ini painkiller, kita harus sediakan yang betul-betul
pada kondisi yang paling sering dicari orang dulu, karena ini tahap awal. Next stepnya kalau udah berkembang, baru kita akan kembangkan lagi SKU-nya ke arah yang lebih lebar. Gitu. Oke, artinya paling penting adalah melihat skala prioritasnya dalam pengadaan obat tersebut. Betul. Ya Pak. Banyak orang-orang terjebak, saya lihat teman-teman saya yang membuka apotek baru ingin kelihatan apoteknya bagus, keren, langsung segala macam, menyediakan semua obat yang ada. Datang marketing, oke, tersediaan. Ternyata produknya diam, marketingnya hilang. Nah, itu bahaya. Artinya kemakan rayuan marketing. Ya, luar biasa. Tapi marketing itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah, Pak. Sama kayak istri, Pak. Ya lah, itu luar biasa. Nah, ini pertanyaan dalam sesi ini kita pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam memilih katakanlah mitra PBF kita yang tepat supaya kita satu mendapatkan produk yang baik, dan Bapak mungkin bisa memberikan satu tips kepada pemilik atau penanggung jawab apotek ketika memilih saluran pembeliannya tersebut. Ya. Di sini saya harus mengatakan bahwa belilah produk-produk tersebut dari distributor resminya. Karena apa? Karena itu akan menjamin segala hal. Kualitas, perizinan, segala macam. Kenapa? Karena saya tetap berpandangan bahwa regulasi itu di atas segalanya. Nah, ikutilah regulasi yang dikeluarkan oleh Badan POM. Bagaimana cara membeli segala macam. Jangan sampai kita melakukan pembelian ke PBF yang kita bahkan izinnya pun nggak ada. Ya. Mungkin Bapak pasti tahu lah banyak PBF. Bukan saya katakan PBF nggak mungkin, kalau PBF itu sudah ada izin ya gitu ya. Banyak orang-orang yang salesman freelance yang menawarkan harga jauh lebih murah. Saya tidak menyarankan ke sana. Tetap belilah pada PBF resmi, karena ketika terjadi sesuatu itu segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting itu, Pak. Akhirnya juga ketika kita juga mendukung pemerintah, tapi yang paling penting adalah bahwa kita menjamin pasien kita menggunakan produk asli dari orang-orang ataupun PBF yang mendistribusikan dengan benar dari pabrik-pabrik memproduksi dengan cara pembuatan obat yang baik. Jadi kita harus menjamin bisnis penting utama, tapi yang lebih penting adalah keselamatan pasien kita. Belilah pada distributor resmi. Kalau saya saran seperti itu. Oke, ya. Jadi intinya adalah bahwa kita menyediakan produk farmasi dilihat dari jalur distribusi yang resmi, ya, agar sampai kepada pasien dengan baik. Betul. Gitu ya. Luar biasa sekali. Siap. Ini sangat-sangat mendukung tentunya dalam proses bagaimana melakukan bisnis farmasi yang baik ya Pak ya. Siap. Ya. Nah, sampai di situ kita ngobrol-ngobrol di sesi yang pertama ini, dan tentunya tadi itu beberapa poin dalam pengelolaan stok obat yang dapat menguntungkan apotek milik Swipers. Tadi juga sudah dipaparkan tips memilih PBF yang tepat seperti apa. Artinya teman-teman di apotek wajib melihat izin daripada distributor itu sendiri, ya kan? Apakah ini izinnya masih berlaku, betul, atau expired, betul, kan seperti itu ya Pak ya. Setuju. Nah, artinya untuk menjamin pelayanan sampai dengan baik kepada pasien. Jangan takut bertanya kepada distributor yang datang, mana izinmu, bla bla segala macam. Oh, masa lu nggak percaya? Ya nggak percaya sebelum dilihatkan buktinya, karena ini penting ke depannya. Karena regulasi itu di atas bisnis. Betul, luar biasa. Regulasi di atas bisnis, maka pastikan distributor Anda adalah distributor yang resmi. Siap. Seperti itu. Nah, baik. Nah, saya juga mau menginfokan bahwa Swipe RX juga bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu aplikasi yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swipe RX Belanja. Oke, Pak Andi boleh kasih tips nih dalam pengelolaan budget persediaan apotek khususnya buat yang independen. Biasanya apotek independen ini kan berkutat masalah modal minim, lalu sehingga perputaran modal mereka yang cukup tight gitu ya. Baik Pak Oscar, Swipers dalam menentukan pemilihan PBF mana yang harus kita pilih untuk keterbatasan budget yang kita miliki, pilihlah PBF yang mempunyai banyak prinsipal, kemudian PBF yang minimal ordernya tidak terlalu tinggi. Ini perlu kita ketahui bersama.
saya yakin Sweepers sudah tahu arahnya kemana. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya setelah kita bahas bagaimana cara pengelolaan sediaan apotek dengan budget yang terbatas. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe or X.